Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hani Nuraini SHMH bersama asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-15 ini membahas mengenai alasan pembenar. Selanjutnya itu alasan pembenar khusus. Yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan dalam pasal 314 KUHP. Selanjutnya yaitu alasan pembenar di luar undang-undang. Ada hukum disiplin dari orang tua atau guru. Selanjutnya ada kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Yang ketiga ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya Ares Hugrod tentang dokter hewan, contoh putusan MA tentang Markus Effendi. Selanjutnya alasan pemaaf atau school with Sluiting Scron atau Fights Dexusi, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yang pertama alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP, dan yang kedua daya paksa dalam arti sempit overmatch in engine pasal 48 KUHP, yang ketiga bela paksa yang melampaui batas atau nowhere excess pasal 49 ayat 2 KUHP, dan yang terakhir yaitu perintah jabatan yang tidak sah atau unbevoegd amtelijk bevel dalam pasal 51 ayat 2. Selanjutnya alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Dalam pasal 110 ayat 4 KUHP ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu dalam pasal 166 KUHP. Dan selanjutnya ada pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP. Dan yang terakhir ada insubordinasi tidak jadi dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. Selanjutnya alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya mengenai daya paksa atau overmatch, diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya daya paksa relatif atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Ada juga daya paksa dibagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya Ares Papan Karniandes. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya Optiken Ares pada tahun 1932. Dan yang ketiga ada pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap ke dua tempat pengadilan yang berbeda dalam bentuk yang bersamaan. Selanjutnya ada bela paksa atau nowhere. Bela paksa atau nowhere diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan, yaitu sekonyong-konyong atau mendadak, dua seketika itu juga. Dan yang ketiga ada pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu yang pertama diri sendiri atau orang lain, yang kedua kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan yang ketiga ada harta benda sendiri atau orang lain.
Bela paksa yang melampaui batas atau nowhere excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan, jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nowhere access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga wetlige forcib yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang yaitu yang pertama harus ada perbuatan melakukan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Selanjutnya itu melaksanakan perintah jabatan. Disebut juga amtelage bevel yang dibedakan. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Dan yang kedua melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Yang selanjutnya, perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama itu ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat publik. Yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan. Selanjutnya ada alasan penghapus di luar undang-undang. Yang pertama terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau ares dokter hewan contohnya. Yang kedua tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Selanjutnya dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin atau toestreng, persetujuan, izin dari orang yang dirugikan, dan yang terakhir dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.